Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai di live YouTube. Kita akan sharing tentang sebuah pengalaman menggunakan biogas ya, di mana tadi siang itu aku ada sharing kembali dengan salah satu customer-ku yang menggunakan biogas itu sudah dari tahun 2019. Seingatku tuh tahun 2019 ya. Di tahun aku save lagi tadi ya. Sekitar tahun 2019, 2020, jadi dia menghubungi aku via, YouTube. Jadi dapat videoku karena seperti yang teman-teman tahu juga aku sudah sharing tentang biogas sejak tahun 2015, 2016 ya. Jadi selama itu aku sudah sharing tentang biogas dan seseorang ini menghubungi karena melihat videoku ya, sharing tentang biogas dan dia melihat banyaknya testimoni-testimoni biogas, menghubungi aku untuk bercerita tentang masalah, kehamilan yang selalu sulit gitu. Jadi, si seseorang ini tuh mengalami preeklamsia, di mana tekanan darahnya itu selalu tinggi, angka protein di urinnya juga selalu tinggi, hanya di saat dia hamil aja, gitu ya. Jadi, sejak tahun dia mencoba terapi dengan biogas itu kan aku pantau terus ya perkembangannya. Jadi pada dasarnya kenapa dia mencari informasi tentang, biogas untuk preeklamsia, karena saat itu dia hamil dan mengalami keguguran gitu anak pertamanya. Nah, jadi, mungkin juga, secara detail sih aku nggak tahu ya, waktu itu keguguran di usia berapa anaknya, berapa bulan gitu. Cuman dia kayak merasa takutan kalau dia hamil lagi dan takut terjadi hal yang sama, ya. Jadi ini yang aku ceritakan adalah, customer-ku di Jakarta yang tadi siang itu kita ngobrol lagi, jadi kayak kita flashback lagi tuh cerita awal mula kami jadi ada komunikasi dan jadi partner gitu ya, sampai sekarang untuk, berkonsultasi terus tentang penggunaan biogas, ya. Sebenarnya tuh ada satu cerita lagi yang tentang preeklamsia juga dan itu tuh lebih dahsyat lagi karena ceritanya lebih menyentuh hati. Cuman ini aku ceritain yang, tadi siang aku chat-chat-an lagi. Nah, jadi, kalau kita bahas tentang preeklamsia, dari 2 pengalaman aku handle orang yang pakai biogas untuk terapi preeklamsia, itu mereka selalu, bingung juga karena kalau di kondisi dia tidak hamil, itu dia normal. Normal-normal aja gitu ya, tensinya nggak ada yang salah, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi begitu dia hamil, gitu, di awal-awal kehamilan pun, itu tensinya itu selalu tinggi, gitu. Jadi, tensi tinggi ini kan berbahaya karena bisa menimbulkan banyak masalah selama kehamilan. Nah, tadi tuh aku, jadinya baca-baca nih ya, kalau, preeklamsia itu sebenarnya itu tuh sebentar dulu tadi aku nyari ya. Nah, jadi preeklamsia itu seperti apa gitu ya. Jadi yang selalu aku dapatkan informasi tentang preeklamsia itu tuh dari si orang yang merasakan dan orang yang mau pakai ini kan, yang mau pakai terapi biogas. Dan yang sejauh aku tahu adalah tensinya selalu tinggi dan kadar protein dalam urinnya juga tinggi. Nah, ternyata di sini aku, tanya di ChatGPT ya, jadi preeklamsia adalah komplikasi kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kerusakan organ, terutama ginjal, yang ditandai dengan adanya protein dalam urin. Nah, jadi kalau misalnya preeklamsia ini terjadi, yang, penyebab pastinya belum sepenuhnya diketahui, tetapi ada beberapa faktor yang diyakini berperan, yaitu satu masalah pada plasenta. Nah, jadi makanya memang kalau ibu hamil itu terdeteksi preeklamsia, itu pasti, dalam pantauan penuh oleh dokter.
gitu. Dan kedua lagi, dia pasti biasanya nggak bisa melahirkan secara normal rata-rata ya, dan nggak bisa kayak yang bener-bener nunggu sampai bulan kehamilan selesai. Biasanya itu kalau dirasa sudah cukup tua janinnya, itu disarankan untuk, operasi sesar, gitu ya. Jadi di sini nih, ada beberapa faktor yang diyakini berperan. Satu, masalah pada plasenta. Jadi aliran darah ke plasenta yang tidak normal, ya karena perkembangan pembuluh darah yang terganggu bisa memicu preeklamsia. Kemudian ada faktor genetik juga ya. Jadi ada riwayat preeklamsia dalam keluarga itu meningkatkan resiko. Jadi kemungkinan besar itu, memang kan kalau tekanan darah tinggi juga genetik ya. Jadi mungkin genetik yang dimaksud adalah tekanan darah tingginya. Kemudian gangguan sistem kekebalan tubuh juga bisa membuat, terjadinya gangguan pada pembuluh darah dan plasenta, gitu. Jadi, faktor resiko ibu itu biasanya kehamilan pertama, itu bisa juga usia ibu terlalu muda atau terlalu tua, bisa juga karena kehamilan kembar, bisa juga karena obesitas, dan bisa karena riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, atau penyakit ginjal sebelumnya. Nah, jadi, kalau misalnya kehamilan yang terjadi karena si ibu sudah, memasuki usia yang tidak disarankan untuk hamil dan melahirkan, itu mungkin kita udah sama-sama tahu ya. Jadi resiko kehamilannya itu juga tinggi, resiko terjadi sesuatu yang tidak diinginkannya juga tinggi gitu kan. Nah, tapi kalau si kostumerku ini, dia normal-normal aja dan usianya pun itu belum tua, usianya masih biasa aja gitu. Cuman, ya itu kalau misalnya dia hamil, tensinya naik, padahal dia makan minum ya normal-normal aja. Nah, jadi karena dia trauma pas kehamilan pertama dia mengalami keguguran, lalu dia terapi dengan biogas selama 1 tahun. Ya lama kan, sabar juga dia ya terapi terapi dengan biogas selama 1 tahun. Jadi dia bener-bener kayak minum air biogas, dia tempel biogas, gitu-gitu selama 1 tahun. Nah, setelah itu ternyata dia hamil. Nah ya, jadi selama itu ternyata dia hamil. Jadi aku cerita ngobrol sama dia tadi sore itu, nah dia bilang nih, "Dulu waktu hamil anak saya yang ini," dia bilang maksudnya anak dia yang kedua, yang dia ikhtiar pakai biogas ya, "setiap tidur malam perut saya selalu tempel biogas, Kak." Gitu. Jadi dia bener-bener namanya menginginkan sesuatu ya, apalagi di sini kondisinya hamil, apalagi sempat keguguran. Jadi otomatis yang kedua ini kepengen bener-bener, menjaga sebaik-baiknya gitu ya, kehamilannya. Jadi dia minum air biogas, itu yang dialirkan, dan dia tadi bilang selama hamil itu dia selalu tempel biogas di perutnya. Nah, di sini tuh sebenarnya mungkin juga ada orang-orang yang masih sulit ya menerima cerita bahwa ada cara di mana supaya preeklamsia itu tidak terjadi, terus biogas ditempel, itu sesuatu yang tidak masuk akal karena secara bendanya hanya sebuah piringan kaca gitu ya. Tapi, itu tidak bisa dimustahilkan juga karena aku selalu bicara di sosial media manapun biogas itu adalah teknologi ya. Jadi alam punya energi ya, manusia punya teknologi. Jadi nggak bisa kita melihat semata-mata dari bendanya, apakah benda ini memang ada manfaatnya atau enggak, tapi kita melihat dari teknologi apa yang dimiliki oleh si produk ini.